Itu alhamdulillahi wa binastain ala murjawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi asmain assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatil ini alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa kafa bima minima. Ini dari Atisyah ya. Dia tanya, bang tolong saya jangan panggil bang, Cap Ridwan aja, saya dipanggil Captain di SKDA ya, biar lebih santai aja. Kalau bang nanti dengar isi saya nggak enak saya. Jadi jangan bang ya, Cap aja. Nasabah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini bank yang cukup apa ya? Dia SOP-nya kuat sob. Jadi jangan diremehkan kalau dia mau lelang. Rumah saya mau disita, usaha saya macet, pihak bank sudah memasang spanduk lelang. Tolong dong, gimana cara mengatasinya? Kalau spanduk itu gampang sob. Jadi kalau mereka mau masang spanduk segala macam-macam, ketika mereka masang ya nggak apa-apa, mereka pasang gitu. Anda juga pasang spanduk tambahan gitu. Rumah ini mau dijual, ini benar, jangan bilang ini ya. Ini benar. Jadi kalau saya ketika bank masukin seperti itu, saya copot itu ininya. Tulisan tanah ini saya tambahin ininya. Saya tambahin spanduknya lagi. Jadi tanah ini masih dalam sengketa gitu. Jadi siapapun dilarang untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kami tuntut di pengadilan seperti itu. Nanti satu lagi saya buat spanduk lagi satu kali itu murah kosong. Jadi cuma dengan 200.000 aja udah dapat 2 spanduk. Jadi ukurannya 1 kali 50 cm atau 60 kali 120 cm nggak apa-apa, atau 75 kali 150, 75 kali 150. Satu lagi dijual. Rumah ini dijual oleh pemiliknya, rumah ini dijual BUC gitu. Harga normal berapa, anggaplah biasa pasaran 750, kita jual cuma 600. Silakan hubungi pemilik gitu yang sah, semua dalam kurung Atisyah, nomor handphonenya 081 bla 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 bla. Itu foto kirim ke bank gitu. Nggak apa-apa, biar tahu gitu, nggak apa-apa. Jadi intinya kalau cap nanti bermasalah nggak masalah, karena dia juga masang bermasalah juga gitu. Main semprot kan masih atas nama kita, belum, meskipun udah ada tanggungan kan belum sah, belum diketok palu gitu. Jadi kalau memang ada putusan pengadilan dan yang lainnya itu, sekarang ini harus dipahamkan dulu ya. Ketika mereka mau melakukan itu, mereka kalau Anda tidak tanggapi segala macam, terus yang pertama jangan tinggalkan rumah Anda gitu. Jangan Anda diusir pun, Anda harus mengosongkan model lelang, jangan pernah mau gitu. Biarkan polisi yang ngusir, udah gitu apa? Biarkan mereka yang ngusir, ketika mereka ngusir segala macam-macam, mereka akan kita kenakan pasal ini pengaduan ke pidana gitu. Karena mereka masih ke rumah kita, ngusir-ngusir kalau belum ada putusan pengadilan gitu. Dan polisi tidak mungkin berani ngusir kalau belum ada putusan pengadilan gitu. Jadi kita malah syukur gitu. Jadi kalau Anda ninggalkan kesempatan mereka ketika Anda mau masuk, mereka Anda ini gawat, itu bahaya. Jadi meskipun lelang berlangsung sudah menang pun, kalau belum ada putusan pengadilan jangan pernah mau diusir gitu. Kenapa? Putusan pengadilan dulu, makanya gugat dulu. Cap gimana kalau dilelang, nggak apa-apa, tempati aja dulu gitu, segala macam-macam. Loh, dia ada pemenang lelang, nggak apa-apa, harus ada putusan pengadilan, kita gugat. Ayo melakukan gugatan, kita ngomong di pengadilan, minta keadilan di pengadilan. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya ketika mau lelang jangan Anda nunggu digugat dulu, Anda langsung menggugat. Makanya lakukan somasi gitu ketika ngelelang. Nah, ketika Anda masih ditulis seperti itu, belum tentu Anda dilelang. Tapi ingat ya, ketika mereka mau lelang, Anda lakukan cepat-cepat keinginannya bank. Ingat ya, Bank Mandiri ini SOP-nya kuat loh. Saya ngadepi beberapa warga yang kena Bank Mandiri, itu cukup kuat SOP-nya. SOP dalam artian Bank Mandiri, Bank BRI, BTN itu cukup ngotot-ngotot gitu. Dan kadang-kadang ya itu tadi dia berani gitu. Jadi intinya apa? Kita harus lebih berani. Dalam artian apa? Tapi sebenarnya balikin mereka, ketika mereka melakukan itu, mereka sudah tidak bisa bernegosiasi. Balikin ke proses negosiasi. Caranya apa? Anda kirim bahwa kita menyelesaikan masalah ini, bicarakan dengan baik-baik dulu. Nah, seperti saya bilang tadi ke jawaban saya YouTube yang lalu, bahwa Anda perlu buat ke kelurahan, ke lurah, itu kalau usaha bangkrut ya tulisin bangkrut, minta surat keterangan usaha bahwa usaha Anda bangkrut gitu. Kalau Anda usahanya drop, omsetnya tinggal 10%, 90%, tulisin juga kayak saya juga melakukan. Kenapa Anda nggak bisa gitu? Datang ke RT ke RW minta pengantar, udah gitu buat pernyataan di kelurahan bahwa usaha Anda lagi susah, turun omset segala macam-macam, ditandatangan omset, begitu baru datang ke banknya, tulisin dengan surat itu, saya lagi usaha lagi susah, mohon dibantu restrukturisasi. Terus sebenarnya menyelesaikan seperti itu tidak bisa prosesnya mudah semudah itu, enggak. Pasti berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya juga bertahun-tahun.
Saya menyelesaikan sekarang finalisasi dengan bank BPR Legian sampai di ini loh, sampai ditutup baik BPR Legiannya. Ditutup, udah gitu dilikuidasi, masuk tim likuidasi LPS, dan saya sekarang negosiasi dengan mereka. Anda tahu prosesnya berapa lama? 3 tahun. Dan sekarang negosiasi terakhir ini. Dan saya tetap ya, kalau dihitung bunganya udah 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Saya nggak mau bunga dendanya saya minta dihapus gitu. Itulah enaknya. Dan ketika mereka oke segala macam-macam, karena mereka juga sekarang mau menyelesaikan masalah gitu. Sampai bank likuidasi saya selesai, saya terus. Kalau mereka melakukan itu saya gugat gitu. Ya udah, mereka tahu bahwa saya serius gitu. Dan ketika mereka tahu saya gugat karena sering ketemu di pengadilan, kemarin mereka gugat, saya menang gitu gugatan di tim likuidasi. Berarti saya memang nggak main-main gitu. Besoknya saya ada 2 di tim likuidasi, satu BPR Legian, satu lagi di BPR Kaliste gitu. Ya udah gitu. Mungkin kalau saya gugat banyak itu gugatannya. Jadi sekarang ini saya lagi kuliah di pengadilan. Nggak apa-apa sob. Kenapa? Ya kalau mereka melakukan tindakan sebenarnya, kalau kita merasa dirugikan, ini kan negara hukum. Ada koridor hukum yang kita bisa manfaatkan di sini gitu. Jadi Anda ikutin aja YouTube saya. Kalau memang nggak, saya gini loh, karena saya kan ngejelasinnya tidak bukan kayak dosen ya. Saya dengan apa yang saya lakukan banyak kurangnya, saya yakin saya kurang mampu untuk menjelaskan dengan cukup baik gitu. Tapi intinya Anda bisa belajar dari pengalaman saya gitu. Jadi jangan takut dulu, tetap melakukan komunikasi, buatin surat keterangan usaha dulu ke kelurahan, dicap segala macam-macam, ajukan ke mereka. Gimana tanggapannya? Udah gitu besoknya Anda kirimin SP1. SP1 dalam artian apa? Surat permohonan 1 dulu untuk minta payment history sama outstanding. Tujuannya apa? Supaya bukti di pengadilan nanti. Dan bukti kita nego. Kalau Anda mau nego, Anda tidak tahu outstanding yang Anda berapa, payment history-nya berapa yang sudah bayarkan. Anda nggak bakal bisa nego, sob. Jadi data harus lengkap dulu. Terus hutang itu jangan berpikir bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan dan mau ngemplang, nggak bisa, nggak bakal selesai. Coba Anda lakukan bahwa hutang itu kita yakin kita bisa selesaikan dengan cara apa? Ngejual aset kita. Kayak nanti kita, kalau Anda yakin Anda gini loh, pengalaman usaha kita itu tidak bakal hilang, sob. Kalau insya Allah keberkahannya ada gitu. Dan jangan rasa rugi ketika kita kehilangan gitu. Jadi intinya apa? Ketika kita ikhlas pada Allah, kehilangan pun nggak masalah, itu nggak apa-apa. Kan dunia itu juga hilang gitu. Anda nanti mati juga nggak dibawa gitu. Jadi jangan sampai Anda diamkan, karena gini loh, kalau Anda diamkan, proses bank itu tetap jalan, karena dia institusi ya. Dia punya pengacara, dia punya lembaga hukum, dia punya orang-orang hebat di situ. Mereka pasti melakukan tindakan ketika susah gitu. Jadi itu yang dilakukan. Intinya itu, negosiasi dengan mereka, kirim SP1, contohnya ada di SKDA Forum, nanti akan saya buatkan lagi, mungkin di IG saya, IG Ridwan Bali, saya bawa SKDA atau RSC, nggak apa-apa gitu. Udah gitu nanti baru SP2 apa? Kelengkapan usaha kita. Sertifikat kita yang dilagisir, terus SKMHT, APHT, segala macam-macam. Untuk bukti kelengkapan bukti yang ketiga baru negosiasi. Sengaja kita lakukan itu pelan-pelan 2 minggu. Untuk apa? Untuk supaya kita punya waktu untuk menyelesaikan gitu. Kalau bank maunya diselesaikan cepat-cepat, kan kita belum tentu ada uang gitu. Makanya itu saya namakan buying strategi gitu. Tapi tetap meskipun buying strategi, tetap kita mau bayar gitu. Bayangin loh, saya aja 3 tahun, 4 tahun mungkin BPR Legian. Dari macet. Sekarang ini ya udah, dia hitung bunga itu urusannya dia. Yang penting kita ketika nego kita hapus semua, kan selesai masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya sekarang hutang hampir 500 lebih. Tahu-tahu sekarang tinggal bayar cuma salah satu hutang saya tinggal 150 juta. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Asal kita niat mau bayar, Sob ya. Dalam artian apa? Kita harus berdarah-darah dulu, kehilangan mungkin kalau ada perhiasan dijual, kalau ada kendaraan dijual. Saya nanti ke depan kalau mau gimana saya jual juga gitu. Hilang nggak masalah, yang penting apa? Nanti insya Allah kita akan balik lagi. Jadi intinya apa? Untuk perjuangan ini niatkan ibadah dulu. Kalau salah banyak salahnya, kalau salah kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.